tidak ada yang dibolehkan melakukan perekaman tanpa izin. Kecuali yang boleh melakukan perekaman itu adalah penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Di luar itu tidak boleh. Nah, di saat persoalan seperti ini, saya dari awal proses ini pertama kali bergulir, saya biarkan. Bagi saya biar saja mengalir. Saya ingin tahu apa yang dilakukan, dan di saat krusial saya melaporkan objeknya, dan itu semua sudah kami tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan, bahwa objek yang dijadikan dasar untuk melakukan proses hukum di sini, yang dijadikan dasar untuk menetapkan kita sebagai tersangka untuk melaporkan Nikita Mirzani adalah hasil rekaman. Rekaman itulah yang kami laporkan. Kami anggap laporan itu ada rekaman itu adalah rekaman ilegal. Menurut patut diduga adalah sebuah rekaman yang ilegal, yang melanggar hukum, sehingga kami laporkan. Jadi terhitung sejak saya laporkan, maka objek itu adalah objek yang lagi disengketakan. Bang, apakah upaya Abang melaporkan itu terkesan lambat, Bang? Kan tidak kan? Itu strategi. Dari awal saya lapor pasti akan berubah semua. Kalau sekarang semuanya udah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dalam BAP dan semuanya itu adalah rekaman ini yang selalu disebut-sebut. Nah, sehingga tidak mungkin. Kalau Anda mau rubah aja semuanya total. Apa memang karena upaya hukum itu ketika berkas Nikita Mirzani dibalikin lagi dari kejaksaan saya sampai 19? Nggak mau nanggapin itu biar urusan institusi kejaksaan selaku jaksa penuntut umum. Yang jelas dia tahu di dalam sebuah unsur pemerasan itu harus ada seseorang dalam keadaan kebebasannya dirampas. Itu yang terpenting, tapi itu tidak pernah ada, tidak pernah terjadi. Orang bisa mau melakukan boleh, mau ngasih duit boleh, tidak ngasih boleh, nggak ada masalah. Terus bagaimana ada unsur pemerasan? Kalau memang dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh, terus gimana dong? Ada unsur pemaksaan, diperas, diancam, tidak ada semuanya. Makanya saya diam karena saya bekerja dengan siap. Artinya Nikita Mirzani menitip beratkan ke Bang Fahmi sebagai seorang pengacara. Iya, diserahkan semuanya kepada saya, dan laporan itu pun atas persetujuan dia. Dia sendiri yang meminta saya, Bang, waktunya kita lapor sekarang. Kita udah waktunya lapor, ya udah saya laporin. Makanya dari awal kita sudah beritahu ini semua dokumen akan bermasalah. Gitu. Makanya ketika saya berpikir kita berteman lama, Bang, ketika kok Bang Fahmi menurut saya pribadi ketika dia mengakui angkanya terlalu lambat, menurut saya pribadi, Bang, kok kan saya sampai berhenti ketika ini ada dugaan bla bla bla, kok Bang Fahmi apakah memang strategi, kan kita belum bertemu, Bang, artinya akhirnya kita sampaikan di wawancara ini ketika Abang akhirnya mempunyai strategi yang akhirnya Abang juga melaporkan. Ya, sekarang objek yang dijadikan dasar, objek rekaman tersebut yang dilampirkan menjadi barang bukti itu sekarang saya persoalkan, dan itu menjadi objek barang bukti yang bersengketa. Ya, silakan nanti kita uji di pengadilan seperti apa. Yang jelas semua barang bukti itu harus sah. Tidak boleh ada barang bukti yang patut diduga melanggar hukum. Itu saja. Nah, kalau pada saat sekarang seperti ini tidak mungkin bisa merubah semuanya. Tidak mungkin akan kembali ke belakang untuk memperbaiki semuanya. Kalau ada tuntutan masuk undang-undang TPPU, Bang, di situ di dalam laporan. Ada kaitannya. TPPU itu harus ada predikat crime-nya. Jadi tidak boleh orang, jadi sesuatu yang disamarkan, yang tidak diketahui, yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya begini, saya tanpa sepengetahuan siapapun juga mengirim uang kepada si C. Si C ini tidak diketahui, atau goib lah ya istilahnya, tidak tahu. Tapi untuk mengetahui ini uang ada di mana, masuklah TPU, ditelusuri uang itu. Orang itulah. Tapi kalau manakala itu uang ditransfer sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemauan, tidak ada TPPU. Karena TPPU itu tuh menyamarkan, ya istilahnya itu memindahkan dan sebagainya. Yang paling terpenting menyamar. Apa yang disamarkan? Saya nggak mau terlalu banyak menanggapi, yang jelas peperangan masih berlanjut.
Dan saya sampaikan kepada Niki, kebenaran pasti akan berpihak kepada kamu. Bagi saya ini perkara terang benderang, tidak ada unsur tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang untuk melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu kepada Nikita Mirzani. Orang tersebut dalam keadaan bebas, boleh menyerahkan, boleh tidak menyerahkan, tidak mempunyai implikasi apapun. Artinya unsur terkait dengan adanya ancaman kekerasan terkait dengan pemerasan itu sulit untuk bisa dibuktikan nantinya. Inilah peperangan sudah dimulai. Artinya ketika berkas ini langkah ke P21 ke jaksa, artinya bakal ramai dong di persidangan. Karena yang menjadi objek sekarang ada di dalam laporan polisi. Artinya dia juga akan diproses Bang ya? Saya tidak tahu, yang jelas objek itu dalam keadaan objek sengketa. Barang buktinya menjadi barang bukti yang disengketakan. Barang bukti yang disengketakan dalam proses hukum Nikita Mirzani ya? Jadi kan kalau kita laporkan, yang kita laporkan adalah objek tersebut, maka objek itu, kan yang kita persoalkan adalah rekaman. Rekaman itu sendiri jadikan bukti. Sebetulnya saya nggak perlu menjelaskan seperti ini, biar saja, bergulir aja, nanti saya persoalkan di pengadilan aja. Tapi menurut pandangan Abang, apakah berkas Nikita Mirzani ini akan P21? Ini menurut Abang nih, kita bicara kosong. Menurut Abang, apakah itu akan sidang, akan meramaikan di persidangan, atau memang nantinya bolak-balik atau gimana? Makanya pasti ada gelar perkara dong. Kalau kita nanti ada balik-balik atau gimana, Bang? Apa ada kurangnya barang bukti atau seperti apa? Bagi saya nggak penting ya, saya menanggapi itu, apapun kita siap. Karena bukan menjadi tugas kita untuk melengkapi dokumen. Benar. Dokumen harus dilengkapi oleh penyidik, bukan kami yang harus melengkapi seperti itu. Karena yang melapor harus melengkapi ya Bang. Kalau Abang kan sebagai terlapor, benar nggak sih Bang? Penyidik yang harus melengkapi. Ya penyidik harus meminta kepada pelapor kalau memang pelapor diperlukan lagi dokumen-dokumen atau pemeriksaan yang jelas. Dalam pasal ini adalah pasal pengancaman, pemerasan, jadi ada seseorang mengancam untuk menyerahkan sesuatu. Nah, di dalam esensi daripada persoalan tersebut adalah, menurut saya sebagai seorang ahli hukum, ada seseorang yang dirampas kemerdekaannya, sehingga dia kehilangan kemerdekaannya, menyebabkan dia harus melakukan sesuatu. Apabila dia tidak melakukan sesuatu, maka akan terjadi sesuatu kepada kebebasannya, kepada dirinya, dan atau kepada keluarganya. Apabila tidak ada semua itu terpenuhi, tidak ada unsur pemerasan di sini. Benar. Apalagi di sini ada kalimat-kalimat di dalam percakapan tersebut, minta tolong ini adalah untuk 1 tahun. Artinya ini adalah tenggang waktu. Ya, saya tidak perlu menjelaskan tentang perjanjian dan biarkan saja ini bergulir. Saya orang yang sudah terbiasa dengan peperangan. Dalam hukum adalah sudah kebiasaan saya perang secara hukum, ya kita ikutin. Nanti kita lihat apa yang terjadi di dalam proses ini. Yang jelas, sebagaimana saya katakan lagi, kebenaran mungkin bisa disalahkan, tapi tidak mungkin bisa disalahkan. Benar, setuju Bang. Terakhir mungkin Bang, mungkin banyak netizen yang kangen Bang dengan Nikita Mirzani Bang. Abang selaku pengacara yang benar-benar dekat sebagai orang tua. Titip salam yang pertama dalam suasana minal aidin ya. Benar. Walaupun saya baru menyampaikan tapi sudah cukup lama atas nama Nikita Mirzani, dia memohon maaf. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Nikita Mirzani tetap semangat, tidak akan pernah bergetar, tidak akan pernah takut, dia akan perang untuk mengungkap sebuah kebenaran. Siapa yang salah, siapa yang tidak salah di dalam perkara ini, semuanya nanti akan terungkap di dalam proses lebih lanjut. Terakhir, ini menarik banget Bang, ketika kita menjadi spill up terkait produk kesehatan, artinya ini ada undang-undang kesehatan di dalamnya Bang. Produk kesehatan itu beredar kan harus ada badan yang menaungi terkait itu Bang, BPOM di sini. Artinya harus diperketat. Jangan sampai ada influencer atau artis yang mereview barang tersebut, benar nggak sih Bang? Ketika memang ada dugaan, ini kan udah dugaan Bang. Persoalannya kan masyarakat juga punya hak untuk berteriak. Benar. Masyarakat punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Benar. Jadi kita tidak bisa juga terus berharap atau memasrahkan semuanya kepada sebuah badan.
silakan badan bekerja. Tapi masyarakat, kalau masyarakat mempunyai keahlian, dia bisa mereview aja. Nanti setelah itu limpahkan kepada badan. Apabila badan tersebut tidak melakukan sesuatu, ayo kita rame-rame persoalkan. Kalau perlu bubarkan saja kalau nggak ada gunanya, kan selesai. Ya kalau memang nggak ada manfaatnya, hanya menghabiskan uang negara, uang rakyat, bubarkan saja badan tersebut. Buat apa ada badan apabila tidak mampu melindungi rakyatnya, sedangkan Anda hidup dari rakyat, Anda dibayar oleh rakyat, walaupun melalui kas negara, tapi itu kan uang rakyat. Kalau tidak ada manfaatnya buat rakyat, ya ngapain juga ada badan-badan, bubarin aja. Ayo guys, siapa yang ikutan senyum-senyum waktu lihat carousel foto yang tadi? Congratulations, hati kalian masih bersih, hati kalian masih tulus sama orang, hati kalian masih murni. There is no jealousy, nggak ada iri hati, nggak ada dengki hati, nggak ada busuk hati sama orang lain. Karena murni, carousel foto tadi itu menunjukkan betapa harmonisnya keluarga Dr. Reza Gladys. Dan semoga sampai seterusnya keluarganya berada dalam lindungan Tuhan, supaya senantiasa saling sayang kayak gitu, dan bisa menginspirasi kita yang lain juga. Kecuali kalau kamu punya penyakit hati, susah ngelihat orang lain senang, senang ngelihat orang susah. Bingung kan lu? Ayo, si kostum Halloween kalau ngelihat gini, kepanasan gak tuh? Menyala gak tuh? Kenapa kira-kira? Kurang kasih sayang?